Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan membahas tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Getaran, gelombang, dan bunyi. Kita akan membahas dulu pertama kali dalam video ini adalah getaran. Apa yang dimaksud dengan getaran? Besaran-besaran yang ada pada getaran, kemudian bagaimana hubungannya antara besaran itu, antara frekuensi, periode, dan banyaknya getaran pada suatu getaran. Kita akan bahas dalam pembahasan berikut ini. Sebelum menyaksikan pembahasan ini, supaya channel ini bisa berkembang, silakan di like dan di subscribe yang belum subscribe, biar channel ini ke depan semakin berkembang. Mari kita saksikan pembahasan berikut ini. Pembahasan kita kali ini adalah getaran, gelombang, dan bunyi. Getaran, gelombang, dan bunyi. Seperti biasa, ketika kita masuk dalam pokok bahasan baru, kita akan lihat tujuan apa yang harus dicapai dalam KD atau kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang kita akan capai dalam proses pembelajaran ini adalah kompetensi pengetahuan, menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. Ini kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilannya adalah menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Tujuan ini atau kompetensi dasar ini kita jabarkan dalam beberapa tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran hari ini adalah: 1. Menjelaskan pengertian getaran. 2. Menjelaskan karakteristik gelombang transversal. 3. Menjelaskan karakteristik gelombang longitudinal. 4. Menghitung panjang gelombang dan kecepatan gelombang. 5. Menghitung jarak sumber bunyi ke pendengar. Dan yang keenam adalah menjelaskan mekanisme mendengar pada manusia. Ini tujuan minimal yang akan dicapai dalam proses pembelajaran tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Kita lanjutkan pembahasan kita, dan kali ini dalam pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang getaran. Nah, yang dimaksud getaran itu dalam fisika adalah peristiwa gerak bolak-balik sebuah benda terhadap satu titik keseimbangan. Kata kunci di sini adalah titik keseimbangan. Jadi benda itu bergerak bolak-balik pada titik seimbangnya ini, itu yang disebut dengan getaran. Kalau saya berikan gambar seperti ini, bandul misalnya, sebuah beban digantung dengan tali ini, lalu nanti akan bergerak seperti ini. Nah, gerakan bolak-balik kalau misalnya yang menjadi titik seimbangnya adalah B, maka dia akan bergerak bolak-balik seperti ini nanti. Dari B ke A, A ke B, B ke C, kembali ke A. Nah, yang menjadi titik seimbang adalah B. Jadi dia bolak-balik pada titik seimbangnya, ini yang disebut dengan getaran. Gerakan bolak-balik pada titik seimbangnya, itu yang disebut dengan getaran. Selanjutnya adalah yang kita akan lihat bagaimana caranya menentukan jumlah getaran, apakah itu pada ayunan atau bandul atau benda-benda lain yang melakukan getaran. Nah, baik, perhatikan ini gambar. Satu getaran nanti akan dikatakan satu getaran apabila kalau kita misalnya mulai start di mana, di A. Kita start di A dulu. Maka satu getaran itu apabila benda ini bergerak dari A ke O, O ke B, B ke O, dan O ke A. Itu satu getaran. Jadi kalau saya perhatikan ini, saya tunjukkan yang dimaksud satu getaran itu adalah dari A ke O kembali ke A, satu getaran. Jadi cara menghitungnya begini. Ini satu getaran. A ke O, O ke B, B ke O,
OKA, satu getaran. Nah, selain itu, cara menentukan getaran ada juga simpangan maksimum. Kalau kita ayunkan ini ada batas tertentu yang dicapai oleh bandul ini sehingga kembali ke titik seimbangnya. Misalnya kalau saya tarik ini, nanti batas maksimum tempat terayunnya ini itu yang disebut dengan amplitudo atau simpangan maksimum. Nah, amplitudonya itu adalah AO dan BO. Itu amplitudo. Jarak AO sama dengan BO. Maka kalau jarak AB diketahui, maka amplitudonya bisa diketahui. Dalam gambar ini, jika jarak AB 8 cm, maka amplitudonya 4 cm karena jarak AO sama dengan BO. Nah, kalau AB-nya 8, pasti AO-nya 4. 8 bagi 2. Itu cara menentukan getaran. Berarti, kembali saya mengingatkan, dari A ke O itu, O ke B, B ke O, OKA satu getaran, berarti kalau dia bergerak dari A ke O itu 1/4 getaran. Ya. Juga kalau dia bergerak dari O ke B juga 1/4 getaran. Sehingga ketika bandul ini bergerak dari A sampai B itu setengah getaran. Dia balik dari B sampai ke A itu setengah getaran. Setengah tambah setengah menjadi 1 getaran. Nah, jelas. Besaran pada getaran. Ada beberapa besaran yang kita akan lihat di sini. Yang pertama itu ada yang disebut dengan periode getaran. Apa yang dimaksud dengan periode getaran? Periode getaran adalah waktu yang diperlukan sebuah benda untuk melakukan satu getaran lengkap. Waktu yang diperlukan sebuah benda untuk melakukan satu getaran lengkap. Jadi kalau tadi benda bergerak dari A ke O, O ke B, B ke O, kemudian kembali ke A, berapa waktu yang dibutuhkan itu namanya periode. Besaran yang kedua tadi saya sudah jelaskan adalah amplitudo getaran, biasa disebut simpangan maksimum getaran. Besaran yang ketiga adalah frekuensi getaran. Nah, nampaknya frekuensi getaran ini merupakan kebalikan dari periode getaran. Sehingga frekuensi getaran didefinisikan banyaknya getaran dalam 1 detik. Berapa getaran yang terjadi dalam 1 detik jika ayunan atau bandul tadi digerakkan? Itu disebut dengan frekuensi getaran. Berarti di sini ada 3 besaran ini, dan besaran-besaran ini kita akan temukan juga di dalam gelombang. Ada periode, ada amplitudo, dan ada frekuensi. Selanjutnya adalah kita akan melihat bagaimana hubungan antara frekuensi getaran dengan periode getaran. Hubungan antara frekuensi getaran dan periode getaran dapat dilihat melalui persamaan ini. Frekuensi getaran bisa ditentukan dengan cara banyaknya getaran yang terjadi dalam setiap sekon, atau frekuensi getaran sama dengan N dibagi T. F adalah frekuensi getaran, satuannya Hertz. N adalah banyaknya getaran, T adalah waktu. Atau bisa juga dituliskan frekuensi getaran itu sama dengan 1 per periode. Itu bisa dihitung seperti ini. Nah, bagaimana dengan periodenya? Tadi hubungannya antara periode frekuensinya. Periode getaran bisa dihitung dengan 1 per frekuensi. Banyak. Atau bisa juga dihitung periode getaran sama dengan 1 per banyaknya getaran. Tergantung dari apa yang ditanya nanti. Ya. Apa yang ditanyakan dalam soal, gunakan rumus yang mana. Satuan yang ada di sini adalah satuan internasional atau MKS. Nah, untuk memperjelas ini tentang hubungan frekuensi dan periode getaran dan banyaknya getaran pada getaran, nanti disimak pada video berikutnya tentang pembahasan soal-soal getaran dan pembahasan soal-soal getaran yang terkait dengan
besaran-besaran yang ada pada getaran pada video berikutnya. Demikianlah tadi pembahasan kita tentang getaran, besaran-besaran yang ada pada getaran, bagaimana hubungannya antara frekuensi getaran, periode getaran, dan banyaknya getaran pada getaran telah kita bahas secara bersama-sama. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi.